Pertama-tama, keyakinan kita yang tidak boleh goyah sedikit pun, tidak boleh berkembing sedikit pun, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Al-Hakim yang maha bijaksana. Semua yang disyariatkan Allah mengandung kebijaksanaan yang tinggi. Dan begitu pula semua yang ditakdirkan Allah mengandung hikmah dan kebijakan yang tinggi, yang sempurna dan tidak mengandung celah atau kekeliruan sedikit pun. Sehingga kita kaum muslimin dalam menyikapi bencana, musibah dan sebagainya, kita berkata bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah kehendak Allah, dan Allah maha terpuji. Allah maha terpuji, maha bijaksana dalam semua yang Dia takdirkan. Dan bahkan kita memuji kalau menimpa kita sesuatu yang tidak kita sukai, atau kita mendengar ada bencana dan musibah, di samping kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Jadi Allah Zat yang Al-Hamid, yang senantiasa terpuji, baik dalam kondisi aman atau perang, dalam kondisi sejahtera atau bencana, dalam kondisi lapang atau sempit, dalam kondisi tenang maupun gaduh. Dalam semua kondisi Allah Ta'ala terpuji. Semua yang Dia takdirkan hak dan mengandung pujian dan tidak mengandung celah atau kekeliruan sedikit pun. Ini keyakinan kita yang tidak boleh goyah. Nah, sehingga dengan ini kita akan senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menuduh Allah Ta'ala, tidak menggerutu terhadap takdirnya, tidak gusar, marah, murka, atau mengucapkan kata-kata seandainya, seandainya tidak terjadi musibah ini, seandainya tidak ada ini, tentu banyak jiwa yang selamat, tentu banyak harta yang terselamatkan. Tidak boleh ada kata-kata seandainya kalau sudah terjadi musibah. Nah, ini keyakinan kita. Dan juga yang kita tuduh adalah diri kita. Jadi kalau ada musibah, kita memuji Allah, mensucikan Allah, Allah maha sempurna, maha suci. Diri kita yang berlumuran dosa dan noda. Kita yang mengkoreksi dan bahkan menuduh diri-diri kita. Sebab Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Ini akidah dan kaidah kita, bahwa musibah apa saja yang menimpa kita, menimpa negeri ini, maka itu adalah karena ulah dosa yang diperbuat oleh penduduk negeri ini. Ini harus kita sadari. Sehingga ini membuat kita muhasabah dan bertaubat kepada Allah dengan jujur, membenahi diri kita, keluarga dan masyarakat kita untuk lebih dekat kepada tatanan Islam, lebih dekat kepada sistem Islam yang diridhai Allah Ta'ala. Sebab apabila dosa dan maksiat telah menyebar dan tampak secara vulgar, riba di mana-mana, bank-bank ribawi berdiri dengan megah, pergaulan bebas, minuman keras, kesyirikan, ini paling utama, kesyirikan dan kemungkaran-kemungkaran lain telah menyebar di suatu kota, maka tunggu saatnya bencana akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang agak panjang, Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum muhajirin," meskipun seruan ini untuk kaum muhajirin tapi berlaku untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara, jika kalian ditimpa 5 perkara ini, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapati 5 perkara ini. Tidaklah suatu perbuatan keji dilakukan pada suatu kaum dengan terang-terangan, perbuatan keji, perzinahan, perselingkuhan, pergaulan bebas, homoseksual, LGBT, LGBT ini termasuk perbuatan keji, Tidaklah perbuatan keji dilakukan oleh suatu kaum sehingga secara terang-terangan kecuali akan tersebar wabah penyakit taun, taun semacam virus dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah menjangkiti orang-orang terdahulu mereka. Ini yang pertama, Jadi perbuatan keji, perbuatan dosa-dosa besar mengundang penyakit yang mewabah, virus yang menjadi sebuah pandemi. Yang kedua, tidaklah mereka, ini para pedagang, mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan musim paceklik, beban hidup yang berat, dan kezaliman pemerintah. Ini kejahatan para pedagang, para pedagang.
ketika mengurangi takaran dan timbangan, maka yang tertimpa adalah merata, ya. Rakyat kecil tertimpa, ya. Tertimpa efeknya. Kemudian tidaklah mereka menahan zakat hartanya, ini orang-orang kaya, ya, yang sudah berhak keluarin zakat harta. Tidaklah mereka menahan zakat hartanya, kecuali mereka akan ditahan dari hujan. Seandainya bukan karena hewan-hewan yang membutuhkan air, mereka, manusia, tidak akan diberi hujan. Kemudian yang keempat, jika manusia atau mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjadikan musuh dari luar mereka, yakni orang-orang kafir, akan menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang ada di tangan mereka. Akan dikuasai, didominasi, ditekan, diatur oleh kekuatan asing jika masyarakat atau kaum muslimin membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dan jika para pemimpin-pemimpin negara tidak menghukumi masyarakatnya dengan kitabullah, itu Al-Quran, dan memilih-milih mana ayat yang tepat, mana dalil yang tepat untuk suatu kasus yang terjadi, ya. Jadi tidak menerapkan hukum Allah dan tidak mengembalikan permasalahan itu kepada ayat-ayat atau dalil-dalil yang tepat yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Jika ini tidak dilakukan, maka Allah akan menjadikan permusuhan itu timbul di antara mereka. Ini dalil yang jelas dan tegas bahwa penyebab bencana, musim paceklik, dan berbagai macam kerusakan itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, oleh kaum muslimin. Maka kita wajib bermuhasabah dan bertaubat. Kemudian juga ada pun hikmah. Hikmah di balik musibah, ya, bencana alam, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Hikmah yang paling utama adalah agar kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah dan menerapkan syariat Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-40, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bencana, kerusakan alam dan sebagainya, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, yakni dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Apa hikmahnya? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari dosa-dosa yang mereka perbuat, bukan seluruhnya. Agar mereka merasakan efek negatif, dampak buruk dari sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau sudah begitu, apa yang seharusnya mereka lakukan? La'allahum yarji'un. Ini ayat yang tegas tentang hikmah bencana dan musibah, yaitu sebagai teguran, sebagai peringatan agar manusia kembali kepada syariat Allah, kembali kepada agama Allah, ya. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat memilukan dan menyedihkan dan membuat pilu hati setiap muslim ketika melihat bencana demi bencana susul menyusul, musibah terjadi, tetapi tetap saja masyarakat atau umat tetap bersikukuh dalam kemaksiatan, tidak mengkoreksi apa yang ada pada diri mereka, tidak bertaubat kepada Allah dan membenahi sistem kehidupan mereka. Mereka tetap saja berjalan seolah tanpa ada hal-hal yang merisaukan mereka. Ini suatu hal yang memilukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, "Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau, wahai Rasul, sebelum engkau pada umat-umat yang terdahulu, para nabi dan Rasul. Lalu kami siksa mereka yang menolak dakwah Rasul tersebut, ya. Mereka yang mengabaikan dakwah dan seruan Rasul itu, kami hukum, kami siksa mereka dengan al-dharra, ya, dengan penderitaan, wal ba'sa, dengan penyakit, ya. Supaya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah dengan hati yang merendah. Hikmahnya itu. Tetapi falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kenapakah ini pertanyaan dan teguran dari Allah? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapakah, ya, ketika datang hukuman kami kepada mereka, mereka tidak kembali kepada Allah dengan hati yang merendah. Mereka tidak bertadarru', merendah kepada Allah, memohon ampun, tidak. Tapi sebaliknya, walakin qasat qulubuhum, hati-hati mereka membatu. Qasat, keras hati mereka, ya. Tidak tersentuh, tidak jerah, tidak sadar dengan bencana-bencana yang seharusnya membuat mereka sadar. Karena apa? Hati mereka telah keras, membeku. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan juga punya andil. Syaitan menampakkan indah dalam pandangan mereka apa yang mereka perbuat berupa penyimpangan dari syariat, berupa penyebar luasan maksiat,
dan berbagai macam kemungkaran syaitan jadikan benar di pandangan orang-orang yang mengikuti jalan syaitan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hikmah utama bencana dan musibah sebagai teguran agar manusia kembali kepada Allah dan bertaubat. Juga untuk menggugurkan dosa-dosa, ya. Setiap bencana, ya, mereka yang tertimpa bencana secara khusus itu, secara langsung, ini kalau mereka orang-orang mukmin menggugurkan dosa-dosa mereka, tidak sia-sia. Tapi kalau itu orang kafir, sebagai azab yang disegerakan. Hal ini pernah ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Taun, ya, semacam virus, semacam COVID-19 begitu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepadaku, kata Aisyah, sesungguhnya taun, ya, virus yang mewabah itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah menjadikan taun atau virus itu rahmat bagi orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya tidak ada seorang mukmin yang tertimpa taun, yaitu virus yang mewabah, lalu dia tetap tinggal di negerinya dan bersabar serta mengharap pahala, dan dia tahu bahwa apa yang menimpanya itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala, maka niscaya dia mendapat pahala syahid. Tapi di sisi yang lain, itu juga sekaligus sebagai azab bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, itu sebagian dari hikmah terjadinya musibah atau bencana, ya, untuk menyadarkan kita, menegur kita, dan bagi mereka yang tertimpa musibah itu adalah kafarah, penghapus dosa-dosa, dan juga sebagai ujian keimanan, apakah mereka bersabar atau tidak. Karena orang-orang mukmin yang sejati ketika tertimpa bencana atau musibah pada dirinya, hartanya, rumahnya, dan sebagainya, dia bersabar, meyakini takdir Allah, dan bersangka baik kepada Allah, dan berharap pahala yang besar dari kesabaran mereka. Nah, jadi ini sikap kita tentang bencana dan musibah yang terjadi di negeri ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman.